Kartografi tadi itu adalah produk-produk dari tugas fungsi kami BIG. Salah satunya adalah memproduksi itu. Nah, ya ada misalnya gedung roboh, kalau kita nggak punya arsipnya, itu kita repot untuk melakukan forensic engineering. Itu semua jalan layangnya hancur, tidur. Dari as-built drawing atau arsip ke arsitekturannya, karena masih ada dianalisa. Oh ternyata mungkin betonnya kurang kuat atau reinforcementnya kurang oke, tulangannya harus diperbesar. Nah itu fungsinya dari arsip tadi. Ya. Arsip kartografi dan arsip kearsitekturan merupakan dua elemen penting dalam pengolahan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan ruang dan tempat. Masing-masing memiliki peran unik dalam memperkaya pemahaman kita terhadap lingkungan fisik dan perkembangan peradaban. Kedua hal ini saling melengkapi dan memberikan konteks geografis yang sangat penting bagi proses perancangan dan juga menawarkan wawasan tentang bagaimana ruang dibentuk dan digunakan. Tetapi, bagaimanakah arsip-arsip tersebut dikelola dan dipelihara? Dan perbedaan apa yang paling signifikan dalam manajemen arsip tersebut di masa lalu dan di masa sekarang? Inilah tema showcase kita kali ini, manajemen arsip kartografi dan kearsitekturan. Assalamualaikum rekan arsip, perkenalkan saya Hardi, host dari acara Ngosip, ngobrolin seputar arsip. Pada episode kita kali ini, kita akan mengangkat isu terkait manajemen arsip kartografi dan juga arsip arsitekturan, yang dalam hal pengelolaannya ini merupakan masuk dalam kategori arsip vital. Hal ini berarti kita harus mengimplementasikan program arsip vital dalam pengelolaan terhadap arsip tersebut. Telah hadir dua orang narasumber ahli pada showcase kita kali ini, yaitu Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Najib Faizal. Selamat pagi, Pak Najib. Pagi. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga telah hadir bersama kita Arsiparis Ahli Utama Badan Informasi dan Geospasial, Bapak Ali Nur Hidayat. Selamat pagi, Pak Ali. selamat pagi Mas Adi. Sehat Pak Ali? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Sehat juga ya. Sehat kita. Oke nih Pak. Jadi memang untuk memulai obrolan kita nih Pak, pada kali ini saya izin mungkin memulai dari Pak Ali nih Pak. Siap. Mungkin Pak Ali sebagai informasi juga Pak kepada rekan arsip yang ada di seluruh Indonesia dan dunia ini, mungkin sebenarnya bisa dijelaskan nih Pak, apa hubungannya sebenarnya antara arsip kartografi dengan Badan Informasi dan Geospasial? Ya, terima kasih Mas Aldi. Jadi Badan Informasi Geospasial sebenarnya kelanjutan dari lembaga yang sebelumnya ada, namanya Bako Surtanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Nah, tugas fungsinya BIG ini sekarang kepada penyelenggaraan informasi geospasialnya, ya, dari pengumpulannya, pengolahan, penyimpanan, kemudian pengamanan, distribusi atau penyebarluasan dan penggunaan. Lebih ke sana. Jadi konteksnya di penyelenggaraan kearsipan. Nah, arsip kartografi tadi itu adalah produk-produk dari tugas fungsi kami BIG. Salah satunya adalah memproduksi itu. Nah, khususnya apa yang menjadi tanggung jawab BIG sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 itu adalah kepenyelenggaraan informasi geospasial dasar. Oke. Ya. Jadi misalnya bikin peta dasar, namanya peta rupa bumi, Mas Hadi. Mungkin saya yakin Bapak sudah tahu ya soal itu. Kemudian kita juga masang titik-titik kontrol. Nah ini Pak Najib ini sangat tahu nih. Kita masang titik nol di IKN Pak. Ya. Nah itu produknya kami BIG dengan PUPR. Itu salah satunya. Jadi hubungannya itu. Karena tugas fungsi kami terkait dengan itu tadi. Oke. Mungkin dari kartografi Pak. Nah mungkin sekarang kalau kita lihat nih Pak ke Kementerian PUPR Pak. Sebagai salah satu kementerian yang memang memiliki kontribusi besar nih Pak dalam pembangunan negara kita Pak. Dan memang pasti kan memang akan menciptakan volume arsip kearsitekturan yang cukup banyak, gitu Pak ya.
dengan retensi yang tidak mungkin pendek, pasti panjang gitu Pak. Nah, bagaimana sih Pak sebenarnya pengelolaan arsip kearsitekturan yang ada di Kementerian PUPR Pak? Oke, terima kasih Mas Hardi. Kalau di Kementerian PUPR, pendekatan awalnya adalah life cycle dari infrastruktur itu sendiri. Oke. Jadi kalau dikenal di kita itu namanya PSITLACOM. PSITLACOM. Ya, P-nya untuk planning, SI-nya untuk survei dan investigasi, D-nya untuk desain, LA-nya untuk land acquisition, K-nya untuk konstruksi, OM operation maintenance. Jadi itu life cycle infrastruktur. Dalam setiap tahapan life cycle-nya itu, P misalnya planning. Biasanya kalau secara gampang, kajiannya apa sih di P itu planning? Misalnya pra-FS, pra-feasibility studies. Contoh misalnya kita sekarang lagi melakukan survei investigasi di jembatan Batam Bintan ya. Sekarang ada pekerjaan di sana. Sebelumnya ada FS-nya. Itu ada dokumen-dokumen tuh. Ada dokumen laporan misalnya penyelidikan tanah, ada peta penyelidikan tanah, dan lain sebagainya. Itu di proses P. Langsung saya loncat ke OM ya. Sebelum OM itu ada proses konstruksi. Sebelum diserahkan ke kita, misalnya dari penyedia jasa, itu ada namanya as-built drawing. Oke, as-built drawing. Nah, as-built drawing ini mungkin yang dimaksud dengan arsip kearsitekturan. Betul, betul Pak. Jadi misalnya ada kita bangun rusun banyak yang kita bangun. Sekolah aja Pak Menteri saya itu terakhir ngebangun sekitar 3.000-an lebih. 3.000 ya Pak? Iya. Wah, kebayang berarti. Berapa banyak ya Pak? Itu ada as-built drawing-nya. Nah, as-built drawing ini sekarang ada 3 di PUPR ini. Yang pertama di print, ada A3, ada A1, mungkin ada laporannya juga dalam bentuk A4. Itu di kantor kita kan tersebar di 33 sekarang ya, 30 berapa sekarang tuh ya? Perwakilan semua provinsi berarti Pak ya? Oke. 38 provinsi. Ada 38 sekarang tuh, Oke. Papua kan nama 4. Di 38 provinsi itu ada namanya UPT, Unit Pelaksana Teknis. Di bawah UPT ada Satker, misalnya Satker yang memang melakukan konstruksi. Mereka punya kantor tuh. Nah, setelah misalnya as-built drawing-nya beres, pertama mereka pasti ngeprint Pak. Oh, masih dicetak dulu? Ada dicetak, Oke, dicetak, tanda tangan, karena itu yang masih diakui dalam dunia konstruksi. Dicetak, ditaruh di ruangan arsipnya. Yang kedua, setelah tanda tangan, biasanya mereka di-scan juga tuh dalam bentuk PDF. Kebetulan di PUPR memang kita menyediakan akun untuk penyimpanan data. Setiap orang tuh memiliki kapasitasnya per orang itu 1 terabyte, tapi kalau secara organisasi kita punya kemampuan 34 petabyte. 34.000 terabyte. Jadi mereka masuk ke sana, jadi dokumen hard copy di-scan jadi PDF atau image, itu disimpan juga. Jadi kayak ruang virtual arsipnya ya kalau saya sebut di sini. Terus yang ketiga, sekarang kita sudah mengarah ke namanya Building Information Modeling. Jadi kayak di IKN ini, as-built drawing-nya tuh bukan 2D lagi, jadi 3 dimensi. Jadi kita bisa tahu kayak misalnya ruangan ini ya, lampu ini terpasang itu tergambar Pak. Dindingnya warna ini, ada pelang gosip ini gitu ya, ngobrolin seputar arsip itu ada di gambarnya. Jadi ada 3 jenis metode penyimpanan data hasil dari as-built drawing tadi. Tapi secara intinya dalam setiap life cycle infrastruktur tadi, kita pasti ada dokumen. Laporan, peta, gambar teknis, dan lain sebagainya. Bentuknya ada 3. 1 hard copy, kemudian yang kedua hard copy di-scan, disimpan di ruang virtual tadi. Yang ketiga dalam Building Information Modeling. Dan itu semua saat ini posisinya tadi disimpan di data internal milik dari teman-teman PUPR untuk yang digital. Seperti itu. Sedangkan untuk yang tadi arsitekturan yang bentuknya fisik, yang konvensional, itu di kantor-kantor balai UPT. Oke, siap. Jadi memang penyimpanannya masih secara dispersal di masing-masing balai gitu Pak ya. Oke, siap. Nah, mungkin kembali ke BG nih Pak Ali. Nah, terkait dengan tadi nih Pak, kita tadi sudah singgung-singgung masalah mengenai penyimpanan dengan media yang besar dan sebagainya. Kemudian volumenya juga pasti banyak. Sebenarnya prosedur penyimpanannya seperti apa Pak? Tadi bagaimana juga mengkorelasikan antara keadministrasiannya dengan kegiatan output terakhir mengenai kartografi yang sudah diciptakan di BIG? Jadi di
ketika kita belum melakukan sosialisasi terkait dengan arsip seperti apa fungsi arsip. Jadi teman-teman teknis BIG itu lebih kepada yang namanya arsip itu ya output akhir, sebuah peta. Jadi peta itu output akhir. Betul. Padahal kalau konsep pemberkasan itu kan dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan produk akhir. Nah, itu yang di awal masih terjadi seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan pembinaan, kemudian kita lakukan pengawasan, itu sudah mulai, sekarang sudah mulai bagus. Jadi pemberkasan sudah mulai bagus. Jadi konteksnya dari sisi administrasi dengan produk akhir berupa peta tadi sekarang sudah mulai nyambung. Jadi arsipnya sudah mulai utuh. Itu terkait dengan administrasi. Kalau terkait dengan pengamanan, ya tergantung nanti jenisnya apa dulu. Kalau analog yang cetak ya kita simpan di tempat yang bisa sesuai dengan ketentuan standar yang sudah pasti ya. Dan kalau yang digital, nah digital ini yang saya sampaikan, nah itu mungkin peran dari IT sebenarnya lebih banyak berperan bagaimana pengamanan biar nggak diserang, iya kan, hacker dan sebagainya nggak diserang ini. Dari sisi fungsi kami sebenarnya lebih kepada penataan tadi itu. Kalau misalnya pengelolaan ya biasa, kalau pencatatan dicatat, kemudian bikin database-nya, kemudian bikin metadatanya, kemudian membawakan format. Di dalam konteks database, membawakan format itu penting. Ya, karena kalau tidak ada pembukaan format, nanti misalnya ada berbagi pakai segala akan kesulitan. Maka pembukaan format itu penting. Nah, itu juga bagian dari konteks pengelolaan itu. Berarti memang sudah dipersiapkan dari sisi yang ketika konvensional sudah ada ruangan khusus, kemudian ketika digital memang ranahnya sudah masuk ke ranah IT tadi Pak ya, masalah mengenai penyimpanannya. Iya, itu sudah IT. Dan fokus dari teman-teman di BIG adalah sekarang bagaimana mengelola tadi informasi tadi supaya bisa dimanfaatkan. Betul. Betul ya. Oke, berarti mungkin dari sisi penyimpanan tadi nih Pak, untuk mengenai masalah kepemanfaatan, berarti kita singgung ke arah pemanfaatan. Tadi juga Bapak mengenai sudah mengelola pemanfaatan. Yang sudah pernah dilaksanakan mengenai pemanfaatan arsip kartografi di BIG itu seperti apa Pak? Jadi sebetulnya data-data informasi geospasial, arsip kartografi itu kan bagian dari data dan informasi geospasial, cuma dia lebih kepada, sebenarnya istilah kartografi itu lebih kepada pengertian peta garis. Peta garisnya ya. Tapi kalau sekarang kan sudah digital semua. Jadi yang analog, yang cetak sekarang sudah nggak ada. Yang dilakukan BIG sekarang adalah bond digital. Jadi sejak awalnya memang diciptakan sudah digital. Makanya kalau nanti Mas Hadi buka di tanah air Indonesia.go.id itu bisa ambil datanya gratis. Dan sekarang tidak menggunakan nomor lembar peta lagi, tapi menggunakan namanya area of interest. Jadi Mas Hadi perlu koordinatnya berapa, tinggal pasang di situ nanti keluar datanya. Tapi ya ada ketentuan, ada persyaratan yang harus dipenuhi, administratif. Tapi nggak bayar Mas, 0%. Jadi publik sudah bisa mengakses dan memanfaatkan secara langsung. Sudah. Sekarang sudah dimanfaatkan, sudah lama itu. Siap kalau gitu. Wah, ini sudah penggunaannya Pak. Jadi cuman PNBP kita jadi berkurang banyak kan kayak gitu. Tadi ya berbayar sekarang jadi Rp2 kan. Tapi sisi baiknya adalah publik bisa jauh lebih mengeksplor informasi yang diciptakan. Jadi memang yang kita kembangkan itu kenapa supaya masyarakat itu semakin aware, peduli dengan data informasi geospasial. Kenapa? Karena hidup kita itu nggak akan bisa lepas dari informasi geospasial. Betul Pak. Kita pesen itu makan atau mau kemana kan juga pakai informasi geospasial. Itu kan semua peta. Betul. Apalagi dalam konteks pembangunan bangsa ini. Makanya ketika Bappenas merencanakan kan salah satu aspeknya kan itu ada spasial, ada holistik, integratif, tematik, dan S-HITS ini. S-nya itu spasial. Jadi ketika melakukan perencanaan pembangunan wajib loh ini, undang-undang yang bilang loh, itu wajib menggunakan data dan informasi geospasial. Kemudian berarti Pak kalau terkait ke PUPR kembali nih Pak, apakah memang Kementerian PUPR tadi memang yang masih menggunakan hybrid berarti Pak ya, jadi memang masih ada yang menciptakan secara konvensional, dialih mediakan, kemudian juga ada yang bond digital juga sudah disimpan dan sebagainya. Prosedur penyimpanan dilaksanakan di PUPR, gambarannya seperti apa Pak? Baik itu yang di kantor pusat ataupun yang di balai-balai itu Pak. Tadi saya setuju banget dengan Pak Ali ya, bahwa spasial itu
bukan hanya peta ya Pak, Iya. tapi memang itu cara berpikir spasial dan makanya di beberapa saya sebutkan holistik dan sebagainya. Itu sepakat banget saya Pak Hardy. Nah, untuk menuju ke sana kan memang tadi pertanyaannya kan menanyakan bagaimana sih cara mengelola arsipnya itu ya. Saya balik lagi ke P-Sidlacom ya, sebagai contoh aja. Tadi yang P, planning, itu alhamdulillah sekarang Indonesia itu sekarang sudah mulai ke arah kolaboratif ya. Jadi kami di PUPR itu sering sekali bisa di proses planning itu. Contoh misalnya ada proyek pembuatan misalnya apa yang paling gampang ya, jalan tol lah ya, sering di Indonesia sekarang lagi hits jalan tol. Itu di proses planning itu kami coba mengambil data-data dari BIG salah satunya, kita melakukan feasibility studies. Keluar laporan FS, keluar petanya, keluar alternatif rute jalan tol dan lain sebagainya. Itu jadi dokumen memang semuanya. Dokumennya ada 3 yang tadi saya sebutkan. Dokumen hard copy, soft copy. Soft copy itu ya tadi dikonversi di PDF dan lain sebagainya dan dalam bentuk building information modeling. Nah tadi kok PUPR masih ada konvensional. Nah ini memang bedanya PUPR. Jadi kalau kita kan sering ke lapang ya Mas ya. Pernah saya nyobain misalnya pakai salah satu merek tablet ya. Oh, biar gaya-gayaan kan. Kelihatan gitu. Wah, transformasi digital. Gelap Mas, nggak kelihatan kanan matahari kan. Betul ya Pak. Jadi kadang-kadang kita memang butuh yang konvensional tadi. Nah, tata caranya sampai bisa dimanfaatkan tadi saya setuju banget dengan Pak Ali. Percuma arsip kalau nggak bisa dimanfaatkan. Betul. Jadi setelah proyeknya beres, itu tadi saya sampaikan ada namanya PPK, ada PPK fisik, ada PPK perencanaan. Itu mereka menyimpan di ruang arsip di kantornya, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ruang arsip tapi pada umumnya di kantor UPT-nya. Jadi ruang arsipnya itu memang tidak disimpan di kantor satkernya, tapi disimpan di ruang arsip UPT-nya. Nah, tata caranya tentunya ada aturannya ya Pak, identifikasi dan lain sebagainya sampai rilis. Jadi kalau kita lihat dari skema data itu ada data ownership-nya siapa, yang bisa akses siapa, security-nya bagaimana, listriknya, ada semprotan pemadam kebakaran, nggak bisa sampai seperti itu standarnya itu. Jadi itu yang konvensional. Nah konvensional ini memang masih kita gunakan karena memang ya tadi kalau ke lapang, contoh misalnya ada bencana Pak, bisa kita melakukan forensic engineering itu. Oh, bisa dilakukan itu Pak ya? Ya, ada misalnya gedung roboh, kalau kita nggak punya arsipnya, itu kita repot untuk melakukan forensic engineering. Untuk apa forensic engineering itu? Contoh di Jepang. Jepang segimana majunya ya. Pernah kejadian yang gempa Kobe itu tahun 90-an something ya. Itu semua jalan layangnya hancur, tidur. Dari as-built drawing atau arsip kearsitekturannya karena masih ada dianalisa. Oh ternyata mungkin betonnya kurang kuat atau reinforcement-nya kurang oke. Tulangannya harus diperbesar. Nah itu fungsinya dari arsip tadi. Ya. Oke, berarti kan tapi memang kalau dari sisi kearsitekturan kita walaupun berbicara arsitektur akan korelasi juga ke mechanical engineering, betul, bangunan lain sebagainya gitu betul, Pak ya. Ada itu. Dan ini berarti memang dalam konteks pemberkasan akan jauh lebih kompleks mungkin Pak. Rumit. Harus mengkorelasikan antar beberapa arsip memang dalam satu bagian utuh gitu Pak ya, dalam penginformasian. Nah, sekarang kita mungkin membicarakan mengenai masalah resiko gitu nih. Ini resiko baik itu dari sisi resiko konvensional ataupun juga resiko sisi digital gitu Pak. Mungkin dari BIG sendiri Pak, pengalaman atau permasalahan apa yang pernah dialami oleh Badan Informasi dan Geospasial terkait pengolahan arsip baik itu konvensional ataupun yang digital? Silakan. Terima kasih Mas Adi. Untuk yang konvensional itu kan lebih kepada bentuk cetakan dan itu perlu penyimpanan ruang yang cukup besar dan juga pemeliharaannya kan tidak mudah. Nah, kami itu dulu punya namanya gudang peta. Gudang peta itu menyimpan hampir ratusan ribu peta. Dulu dipakai untuk PNBP itu dijual per lembar begitu. Nah, tapi kemudian ya bisa jadi masalah ketika harus ngitung. Kalau di laporan keuangan itu kan jadi ini ya, jadi laporan persediaan. Laporan persediaan kan masuk neraca kan. Nah, itu begitu masuk neraca, loh ini
Kuantifikasi Cek. harus pas. Dicek kan ratusan miliar gitu, dicek loh bener nggak, dihitung, saya ngitung 10 lembar Mas, jadi mungkin di malam 6, 7, 9 lembar lah mungkin Pak Najib jadi. Nah beda-beda akhirnya temuan BPK itu, wah ini jadi problem ini. Akhirnya kemudian kita ambil keputusan dengan pimpinan ini harus dihapuskan ini. Dan sudah kita lakukan scanning dalam jumlah yang cukup masif, dan sekarang sudah jadi digital semua. Ya, sebagai nasib sudah kita serahkan ke Ande yang arsip statis, yang punya nilai sejarah, guna manfaat, itu kita serahkan ke sana. Kemudian tapi sisa-sisa masih ada Mas, kita masih punya diapositif foto udara atau yang positifnya maupun negatif itu masih ada Pak. Jadi kita juga mau menyelesaikan untuk scanning itu. Masih banyak PR. Cuma ini kan terkait dengan anggaran, dengan SDM, Bertahap ini. panik klasik ya. Terkait dengan apa namanya. Nah, terkait dengan yang data, tadi Pak Najib juga sudah menyinggung. Data informasi geospasial itu kan size-nya besar. Jadi di atas tera tadi, petabyte. Jadi, nah apalagi sekarang itu BIG kan sedang melakukan akuisisi atau penyediaan peta dasar 150.000 Mas. Oh, oke. 150.000. Dan ini diperlukan PU sangat mudah dengan 150.000 itu. Sangat betul. Jadi peta dasar sekarang untuk yang Indonesia 150.000 itu sekarang masih sangat sedikit sekali, di bawah 2%. Oleh karena itu sekarang BIG sedang fokus ke 150.000 dan sekarang sudah dimulai dari Sulawesi dulu. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan kita bisa menyelesaikan 150.000 itu. Kalau itu nanti sudah jadi, Mas, kita perlu lagi untuk tempat penyimpanan. Iya. Oke. Besar itu. Tapi ketika untuk 1:5.000, apakah memang arahnya ke arah bond digital atau masih ada konvensional? Sekarang teknologinya sudah bond digital semua. Bond digital, oke. Berarti yang dimaksud penyimpanan lah lebih ke arah space penyimpanan tadi data. Jadi resikonya apa? Resikonya soal tadi itu, ini soal IT, soal teknologi, soal itu. Soal anggaran dan sebagainya. Pak Najib saya lebih paham soal resiko-resiko IT-nya seperti apa. Jadi kalau bicara ke depan kita sudah ya konvensional mungkin agak sedikit kita tinggal. Kecuali yang Pak Najib bilang tadi kan untuk kepentingan praktis apa ya. Misal kita kerja di lapangan masih perlu itu. Nah, itu bisa dicetak satu nanti bawa ke lapangan. Betul. Kan kalau dari data digital itu mau dibikin apapun juga bisa lebih enak, jauh lebih tapi sebenarnya sudah bond digital jadi lebih mudah lebih fleksibel lah kita mau gunakan untuk apa. Jadi resikonya sebenarnya resiko di teknologi, resiko di sistem, resiko di itu yang perlu diantisipasi. Berarti yang menjadi salah satu resiko adalah pertama keusangan teknologi tadi, kemudian juga serangan dari luar. Ya itu. Oke. Mungkin kualitatif juga nih Pak. Apa yang mungkin kita pernah alami beberapa bulan lalu, begitu Pak ya? Bagaimana Pak dengan di PUPR terkait masalah bagaimana permasalahan apa yang pernah dialami oleh Kementerian PUPR dan juga sebenarnya mitigasi apa yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR? Banyak sih ngalamin ini pasangan pasti Pak, betul Pak. Teknologi IT ini, tapi betul resiko penyimpanan data digital itu kan boleh dibilang ada resiko paling tinggi itu datanya hilang. Datanya hilang, terus bagaimana cara untuk memitigasi resiko itu? Tentunya untuk memitigasi apapun ya, resiko apapun dimitigasi itu pasti butuh biaya Pak. Betul Pak. Jadi misalnya punya data center, penyimpanan, otomatis harus punya backup. Ya. Begitu backup ini juga kadang menjadi pertanyaan, ngapain butuh backup, kan ini sudah misalnya udah standar internasional dan sebagainya. Tetap kalau namanya data digital, apalagi tadi 150.000 ya Pak, itu gede banget pasti. Dan itu wajib di backup menurut saya, karena resiko di misalnya ada dua tempat di titik A, titik B, operasinya di titik A, harusnya ada di titik B backup, harus ada. Dan itu pasti memakan biaya. Tapi kalau biaya itu jangan dilihat dari wah mahal dan lain sebagainya. Jangan sih dilihat seperti itu. Misalnya ini 1 juta langganannya atau belinya 1 juta, backupnya 1 juta. Tapi kita harus fokus ke harga datanya Pak. Asas nilai manfaatnya kembali. Betul. Tidak ternilai harga informasi itu tidak ternilai. Itu yang kadang-kadang orang tuh lupa atau mungkin tidak paham sehingga memang harus ada dimitigasi. Caranya ya bikin sistem backup data, itu sederhana aja. Selain itu juga, itu sisi teknologi ya, penambahan sistem backup data. Yang kedua, ini masalah tata kelola sebetulnya. Ini seringkali ya, tata kelola.
Simpel aja. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali. Data atau arsip itu kan ada ownership. Yang paling penting siapa yang bisa akses. Itu. Jadi harus data digital itu yang bisa akses misalnya saya, Pak Menteri, apa atau memang arsip aris ya tertulis. Karena kadang-kadang di kita itu terlalu liar, Pak. Oke, otorisasi aksesnya masih belum Ya, jelas gitu, Pak, ya. nilai ketimuran Indonesia kan sangat tinggi, ya, Pak. Sungkan ya, Pak. Baik-baik berarti, Pak. Ya, dia bukan niat untuk jahat, bukan. Iya. Kita kan DNA-nya DNA kerajaan ya, Pak. Hmm. Nggak ada kan kita DNA negeri demokrasi di kita tuh ya. Sifat dalam dirinya tuh sungkan. Jadi itu tata kelola aksesibilitas karena data itu penting sekarang tuh. Saya melihat masyarakat sudah mulai gitu ya. Mulai apa ya? Pokoknya semuanya harus by data. Jangan sampai misalnya bikin program pembangunan di Karang, oh di sini kayaknya cocok nih gitu. Nggak bisa sekarang, Pak. Iya nggak, Pak? Iya, betul. Kira-kira udah nggak zaman, Pak. Nggak bisa. Nggak zaman. Betul, Pasti ya. dicoret Bappenas itu kalau ada gitu. Iya, Mana udah, aspek spasialnya mana? Pasti gitu coret kalau nggak. Pernah ada kejadian, Pak. Saya waktu yang viral Jalan Lampung, masih ingat mungkin yang anak mahasiswa ya dulu tuh ya, Iya, betul. yang protes. Tiba-tiba di netizen itu, saya dapat print screen karena saya nggak punya medsos ya. Jip, itu ada print screen dari arsipmu katanya. Nah, arsip yang mana? Itu data yang memang untuk publik, Pak. Saya tuh tegang juga. Itu data soalnya memang bukan data kita produsennya, itu data jalan daerah. Produsennya itu adalah dari provinsi. Terus saya lihat datanya kan. Wah, untung bener datanya jelek, emang jalannya saya. Sesuai. Ya memang sekarang tuh apa ya? Era transparansi, era berkolaborasi itu udah nggak bisa, Pak, sekarang kita nahan-nahan arsip, nahan-nahan data apapun. Karena kalau disimpan tadi kata Pak Ali, ngapain diarsipkan kalau nggak ada gunanya? Iya. Gitu. Berarti memang permasalahan masuk ke ranah digital adalah selain tadi penggunaan implementasi backup, serangan hack karena serangan hack dan lain sebagainya. Ini juga berarti kita bermasalah dari sisi kategori otorisasi akses. Betul. Gitu, Pak, ya? Betul. Karena memang niatan kita adalah memberikan pemanfaatan kepada publik secara seluas-luasnya, tapi tetap standarisasi aksesnya seperti apa. Betul. Oke, mungkin sebagai penutup pada ngosip kita kali ini, ada closing statement nih, Pak, dari Pak Ali untuk menggambarkan kepada seluruh rekan arsip yang juga ikut mengelola arsip kartografi seperti apa. Silakan, Pak Ali. Jadi arsip kartografi itu atau informasi geospasial yang lebih luas dalam konteks sekarang itu punya peran yang sangat penting. Artinya kita nggak akan lepas dari itu, apalagi dalam konteks perencanaan pembangunan kita menggunakan itu. Oleh karena itu, terus teman-teman arsiparis mestinya sangat aware dengan arsip kartografi ini. Kita nggak akan bisa hidup, kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa melaksanakan pembangunan tanpa itu. Jadi peran arsiparis sangat penting untuk mengamankan data itu. Kita juga kenal namanya arsip terjaga, yang itu terkait dengan keutuhan wilayah kita, perbatasan misalnya. Jadi teman-teman arsiparis punya kontribusi sangat besar ketika dia bisa mengamankan, menyelamatkan data informasi geospasial atau arsip itu tadi, dia sudah memberikan sumbangan bagi bangsa ini yang luar biasa. Saya kira itu. Oke, kemudian closing statement selanjutnya dari Pak Nazib mewakili Kementerian PUPR bagi seluruh rekan arsip yang juga mengelola arsip kearsitekturan. Nih terutama juga tadi disinggung ke Pemprov atau Pemprov dan sebagainya. Silakan. Menurut kami arsip kearsitekturan itu memiliki nilai yang sangat luar biasa untuk negara ini. Kenapa? Kita sering dengar ya, dulu gedungnya di Indonesia tapi arsipnya di Eropa. Seringlah kita dengar, bahkan barang-barang yang ada di Indonesia itu ada disimpan di Eropa. Nah itu saya pikir sudah saatnya sekarang kita bisa menguasai arsip itu sendiri, menjaganya, dan saya percaya arsip-arsip ini harus dimuliakan. Karena masalah arsip ini adalah masalah identitas bangsa. Kalau kita nggak punya arsip, artinya kita nggak punya identitas. Demikian, terima kasih. Siap, wah nih kata-katanya begitu dalam ya. Kalau kita nggak punya arsip, kita nggak punya identitas. Betul, Pak.
Oke, terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir pada obrolan kita kali ini. Dan semoga implementasi mengenai arsip vital ini, baik itu arsip kartografi, arsip kearsitekturan, ataupun jenis arsip yang lainnya, dapat menjadi solusi dalam implementasi mitigasi risiko dalam pengelolaan arsip yang ada di lingkungan kita. Sehat selalu untuk rekan arsip. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Sama-sama. Tetap di Ngosip, bukan gosip, karena kita bicara fakta, bukan kata-kata. Assalamualaikum.